Berarti sebagai penggiat lighting perlampuan mobil ini juga mobil kalian gebiar-gebiar ya lampunya? Iyalah. Oh pasti ya. Coba kok, dia mungkin belum tahu. Ceritain lampu itu kalau udah ekstrim gitu habis berapa? Tadi yang 20 nih, 20 habis berapa tuh? Berapa ya? Kurang lebih lah. Lupa bilnya. Ada 50 juta? 40-an kali Tuh. ya. 40-an. 40 juta sih. 40 mungkin. Hai Black Talks, balik lagi di Black Talks. Masih sama gue Acit dan Boy Prabowo tentunya. Nah seperti biasa ya, karena ngomongin modifikasi mobil ini gak ada habisnya. Apalagi hari ini kita kan ngebahas soal eksterior ya, yang ada di luar. Yang ada di luar sana, luar studio. Enggak dong. Kita hari ini kedatangan narasumber yang kayak keren-keren banget. Suhu-suhunya di dunia apa nih? Di dunia perlampuan ya, karena Iya. emang Cit, lu tau nggak, emang lagi hype banget. Karena modifikasi kan, kalau kita di Black ini kan ada 5 sektor kan. Betul. Salah satunya adalah sektor eksterior. Yes. Sub eksterior, kayak ini, gue kayak skripsi ini. Ada sub pembahasannya adalah bagian lampu. Betul. Nah, bagian lampu ini tentunya kita harus mengajak ya narasumber-narasumber yang capable ya. Yang betul. sudah kredibel kredibel sekali ya. Pokoknya yang satu jagoan bagian anu, yang satu bagian anu. Anunya apa? Lighting. Oh, lighting. Ya pokoknya Kita kenalan dulu kenalan dulu ya. Oke. Bro, apa kabar? Ya, siang. Siang. Dengan Wah, siapa? Dengan siapa? lebih semangat dong, lebih semangat Iya, ini. Udah semangat saya. Aduh, sampai. Itu saking semangatnya. Udah semangat. Oke, mungkin kenalan dari mana gitu. Saya ada Andre dari Bibut Otomotif. Oh, Bibot Oke. Otomotif. Oh, lampu itu ya. Lampu yang terang-terang. Lampu yang terang-terang itu. Oke, kalau berikut lagi? Kalau saya Rio dari bengkel Beamworks. Oh, Authorized Beamworks. dealernya Bibot Otomotif di Gading Serpong. Oke. Jadi Cit ini mungkin bisa dekat dari lo apa gue? Kita. Oh, kita. Oke. Jadi sebenarnya boleh kita perdalam lagi mungkin Bro Andre ini yang punya brand lah ya. Ya, betul. Dia kalau kita nanya teknologi lampu segala macam, narasumbernya udah pas banget. Oke, ilmu baru ya Nah, hari kalau ini. Bro Rio ini kayaknya ini ya bukan sinetron bukan. Ganteng banget gua kayak gimana gitu kan. Jadi kalau Bro Rio ini berarti aftermarketnya lah ya. Yes. Apa ya bengkel installer gitu mungkin ya. Betul. Ya. Nah, Jadi kayak belanja-belanja ke sini, pasnya ke sini. nah kurang lebih kayak gitu. Bisa. Belanja nggak dia Belanja juga tetap belanja, dia juga bisa. Dia dan ke sono. Oh iya benar. Gitu. Mungkin kita langsung buka aja nih Yes. dengan Bro Andre dulu ya. Iya. Kita mau apa ya sedikit flashback beberapa tahun ke belakang. Kan kalau kita lihat lampu nih kan, kalau kita dari zaman dulunya nih, pertama dari bola pijar dulu, ya kan? Iya. Bola pijar nih. Lampu gitu. ayam, lampu Wah, ayam. Rio sebagai anak muda, nggak kenal bola pijar kayak apa. Oh, yang di tukang bakso itu. Buset deh, ya kan tukang bakso juga. Biasanya kalau lampu mobil tuh kayak bola biasa gitu, bola cetek-cetek oke. gitu, ya kan? Yang 2 nok gitu. Terus berkembang lagi akhirnya menjadi seal beam ya. Jadi Oke. lampu itu utuh gitu. Jadi headlamp itu sebagai suatu keutuhan gitu seal beam. Terus selanjutnya mungkin ke halogen ya. Ya. Halogen itu dengan soket-soket macam-macam H4, H7 dan seterusnya. Terus akhirnya masuk ke HID, HID. Iya. Nah, dari HID ke LED. LED betul. Dari LED ke yang Proyektor. proyektor ini. Nah, ini sebenarnya kalau proyektor nih udah berapa tahun sih pertama kalinya hype-nya di Indonesia? Boleh cerita dikit. Kalau hype-nya di tahun 2020. Sebelum Covid ya? Covid. Waktu Covid itu. Oh, waktu Covid itu Iya. justru. Iya. Waktu kita pertama kali Bibut main proyektor bilet, nah itu kita kembangin untuk proyektor LED-nya, Ah, gitu. bilet atau biletnya ini sendiri. Jadi sebelumnya itu memang sudah ada, Oh, sebelum udah ada. tapi kurang hype aja. Kenapa Gitu. kurang hype waktu itu? Memang waktu sebelum kita masuk, jadi produk-produk proyektor LED ini udah ada, tapi nggak bisa terang, masih kalah sama proyektor HID. Oh, atau sama LED biasa juga Iya. kurang terang apa gimana? Waktu itu persaingannya dengan proyektor HID. Oh, proyektor HID. Betul. Nah, waktu zaman sebelum kita masuk di tahun 2020 ke bawah, itu masih kalah jauh dengan produk proyektor HID. Oh, gitu. Jadi peminatnya masih kalah terang lah gitu ya. Jauh, masih kalah jauh. Oh, kalah Gitu, jauh. iya. Nah, kalau sekarang menang Waktu jauh. di tahun 2020, waktu di tahun 2020 itu aja kita sudah punya produk yang bisa menyaingi produk proyektor HID. Paling enggak sama lah ya. Itu ya. Oh, lebih terang. Oh,
lebih terang, Lebih fast terang. respon itu keunggulan dari proyektor LED. Nah bro, emang seberapa terang sih HID versus si bilet itu? Jadi zaman dulu itu kenapa kok proyektor LED itu lebih bisa masuk ke pasar? Karena produk HID itu selalu ada delay Betul, lebih waktu penggunaan. gitu ya. Ya. Ada menuju terang banget itu ada waktu lah ya. Ya, Oke. lalu untuk proyektor LED sendiri selain tidak ada delay, sinarnya lebih rata dibandingkan proyektor HID. Oh, lebih Kalau rata. fokus, Ah, fokus HID. kalau fokus HID. Ya, Oke. tapi kalau untuk rata sinar dan tanpa delay itu proyektor LED. Itu yang zaman dulu. Zaman Untuk dulu. yang sekarang Ah. ini sudah fokus dan rata. Jadi nggak ada Nggak ada kalah-kalahnya delay, nih. nggak ada kalah Jadi sama bilet sekali. udah teknologi Akhir. Iya, terakhir ya, paling betul. terkini lah. Paling gitu ya. terkini, terus durability-nya juga lebih lama bilet dibandingkan proyektor HID. Oh, untuk Oke. durability-nya juga. Iya. Oke. Jadi kayak lifespan-nya kira-kira kayak berapa tuh? Kalau untuk LED sendiri itu hampir ke hampir semuanya ya. Mhm. Rata-rata itu 30.000 jam. Jadi kalau 30.000 jam ya. ya anggaplah kita pakai ya sehari 8 jam itu kurang Iya. lebih mungkin bisa 10 tahun. Balik Oh. lagi di kualitas yang lainnya. Kan Oke. partnya kan ada yang lain. Iya, Iya, iya. Entah pendinginnya, entah bolnya gitu. Itu Tapi kurang lebih berpengaruh. kalau Kalau LED-nya sendiri itu 30.000 jam. 30.000 jam standar Betul. pabrikan Lama ya. ya. Iya, iya. Lama ya. Lama turnovernya. Iya, makanya udah nyicil 3 kali. 3 kali mobil. Hitung-hitungan aja. Iya, iya, langsung hitung-hitungan ya. Iya. Nah kan ini brandnya Bibot kan namanya. Iya. Kayak kenapa Bibot? Why Bibot? Jadi sebelumnya itu sebelum kita ada Bibot ya, sebelum ada Bibot, kita itu punya kendala untuk masalah instalasi serta digaransi, terutama di garansinya. Oke. Nah, garansi untuk pemasangan lampu kebanyakan masing-masing toko ini berdiri sendiri-sendiri. Oh, jadi garansi Oke. toko gitu kurang lebih. Garansinya Oh, garansi iya, toko. iya, iya. Oke. Nah, yang saya ketahui kan masalahnya gini, lampu ini kan hal yang paling utama ya di kendaraan. Iya. Misalnya contohnya, kita mau pakai malam hari, Iya. lampunya mati, gimana Nggak orang bisa. mau pakai? Iya, kita nggak jadi iya. naik mobil tuh. Betul, Betul. kan kesulitan di sana. Iya. Nah, akhirnya dengan Bibot ini kita bikin sistem nasional warranty. Oke. Jadi semua dealer Bibot itu wajib untuk saling membantu. Jadi kalau ada konsumen misalnya dari Jakarta ke arah Bandung, Nah, nah yang dealer di Bandung ini harus, harus ada support lah gitu. iya, Oh. Biasanya di Bandung ada 10 toko loh ya, anggap seperti itu. semua 10 toko itu 10-10-nya harus tanda kutip gotong royong lah gitu. Iya, backup, itu Backup free, lah gitu. free. Oh, oke. Nah itu yang nggak dipunya sama brand lain Oh gitu. Oh. Iya. di situ. Nah berarti ini dealer lo ini salah satunya berarti untuk anggapnya daerah apa? Dari Serpong. Dari Serpong dan sekitarnya Tangsel lah gitu ya. Betul. Tangsel Tangerang Raya berarti saling support gitu ya. Betul. Ini kan kalau tadi bicara soal brandnya nih, Yes. Cid. Ini kalau kita ngomong berarti kan installer nih, Yes. di end user lah, end user berarti ketemu sama Bro kan. Betul. Lo ada kesulitan nggak? Misalnya gini, enggak, kita nggak ngomong kesulitan dulu deh. Mobil-mobil yang ramai di pasar mobil apa aja sih? Banyak ya sekarang ya. Banyak Maksudnya ya. kita nggak bisa bilang satu brand sih, tapi mungkin kalau kita merujuk satu jenis mobil Heeh. paling ramai itu mungkin sekarang masih Ribbon ya. Betul. Masih Ribbon. Motor Ribbon. Ribbon. Karena hype-nya juga lagi itu sekarang ya. Ribbon, Mobil diesel. baik diesel dan non diesel. Yes. Kenapa ke sana sih? Tahu nggak kenapa sih analisanya kok? Kenapa Ribbon gitu? Mungkin paling menarik kali ya kalau dimodifikasi ya. Lebih tepatnya mungkin lampunya Suram. suram banget. Oh aslinya. Aslinya Bawaan. bangun pabriknya. Nah ini menarik nih, lampu suram. Iya. Oke lah, bisa sebutin nggak 5 mobil yang aslinya lampu suram apa aja? Semua suram loh mas. Waduh. Oh, iya. Oh, jadi semua suram harus ganti ya. Dari Tapi nah, misalnya kita ngomong 5 besar lah, anggaplah 1 Ribbon tadi itu. Innova Ribbon tuh berarti bawaannya udah butek banget gitu. Bukan yang Ribbon terutama kayak Ribbon tipe V itu yang Venturer itu kan bawaannya sudah proyektor LED juga. Ya. Nah itu nggak terang banget, Nggak terang ya, aneh lah banget pokoknya. udah parah. Kasian lah benar-benar. Iya. Ada teman gue sama pakai Ventura juga sampai Iya. ngeluh-ngeluh banget itu benar. Tuh itu kalau Si Oji. kalau Oji untuk keluar dibawa kota. keluar kota sih Selesai. Bahaya ya. ya bahaya, apalagi Bahaya. kondisi misalnya hujan itu bahaya Iya, sih. iya, iya. Terus selain Innova Ribbon apa lagi? Kalau boleh ikut. Kayaknya kalau sekarang mobil-mobil zaman sekarang ya yang udah masuk multi reflektor Ah. itu juga kayaknya sekarang kurang terang ya. Iya. Oh. Kayak misalnya kita oke. ngomong Zenix, Zenix, Betul, oke. kayak gitu-gitulah, yang udah multi reflektor. Padahal mobil yang ibaratnya juga lumayan mahal gitu ya. Ya, Betul. Kalau Xenia baru kayak Veloz baru gitu, Sama. sama. Iya. Jangan nyerang Toyota terus. Mitsubishi. Hampir Mitsubishi kayak Expander yang laku.
Expander gitu? Ya kalau menurutku sih yang bawaannya multi reflektor. Pokoknya multi reflektor ya, Yes. apapun itu ya. Apapun itulah. Oh, Apapun oke. itu. Oh, Ada Jadi umumnya Black biasanya kurang. nah, Yang mobilnya multi reflektor harus ganti sama biliar ya. Yes. Ini gila itu. Bisa. Bisa nah, kalau ini. Nah, dari dari mobil-mobil yang biasa datang ke bengkel lo itu, yang paling gampang dulu deh diinstal tuh mobil apa? Paling gampang itu yang halogen H4 lah. Tuh. Oh, halogen tempat kaya. Yang soket H4 apa aja ya? Banyak ya. Grand Yaris, Innova, Mapau, Yaris, Grand Mapau. Innova. Kayak gitu. Lama ya. Ya, Super sat-sat ya? satset lah itu Cepet. mungkin 2-3 jam beres lah. Oh, 2-3 jam. 2-3 jam beres. Cepet ya? Oke. Cepet. Plug and play juga kan masang. NP ya bisa ya. Yang paling susah? Paling pas kalau datang mobil tuh kayak Aduh, ini lama nih, bakal lama nih misalnya apa deh. nggak ada mobil nggak ada. Apa ya, Bu? Mobil-mobil Eropa. Ya, Oh, mostly Eropa yes, karena ya. Eropa sih di bidang apapun mode-mode malah Iya, susah. ribut rewel. Emang kayaknya ini banget ya. Mati banget ya di setiap episode tuh pas ngomongin apa. Gitu ya. Tapi rata-rata Eropa lebih sulit lah. Oke. Ada handicap Iya, sendiri lah gitu ya. Betul. Oh, listrikannya juga lebih ribet. Iya. gitu ya. Sensor-sensornya. Oke. Nah tadi kan prosesnya kayak 2-3 jam gitu kan. Yang paling mudah ini memang plug and play, tapi kayak semudah apa sih? Mudah lah pokoknya. Bener-bener plug and play, 100% plug and play, kabel-kabel juga plug and play. Oh jadi ada potong aneh-aneh Oh, segala ada. macam ada. Jadi dari Bibot itu memang kita punya proyektor yang PNP ya, plug and play buat H4. Kabel setnya juga udah ada langsung ke soketnya H4. Oh gitu, hampa tuh hampa. H4 tuh H4. Tapi kan pernah tuh gue lihat ya, mungkin apakah waktu belum datang apa barang nggak tahu. Gue tuh sering banget lihat kayak di YouTube juga ada yang bobok-bobok tuh kok. Betul, betul. Betul ya, ada yang bobok. Gue nggak bilang bobok itu jelek, tapi artinya kan ada orang-orang yang kayak gue suka yang PNP aja lah gitu kalau gue sukanya gitu kan. Itu ada juga kayak gitu. Ada juga. Nah, di Bibot ini kita yang untuk di tahun ini ya, kita sampai siapin alat. Jadi ada alat CNC maupun alat yang untuk laser cuttingnya juga. Oke. Jadi kita lagi produksi untuk bracket-bracket semua mobil. Bracket semua Betul. mobil. Buat yang bobok nih berarti. Iya, Scenic, Race, apa semuanya itu mulai dari bracket, bahkan anti errornya pun kita sudah buat sekarang. Anti error. Ada anti error seperti apa maksudnya? Emang bisa ada kemungkinan error kayak gitu? Mobil-mobil yang terbaru sekarang ini kalau dia diganti lampunya itu ada malfunction, Oh, kebaca di sensornya. kebaca. Betul. Benar. Even di reset tetap. nggak bisa. Dia harus terpasang lampunya, Oh, harus terpasang. lampu bawaan ya. Oh, Iya. Nah, jadi waktu kita ganti itu nanti ada malfunction di dalam indikator. Di instrumen itu Betul. nyala gitu ya. Betul, betul. Padahal ya nggak kenapa-napa. Nggak Cuma apa-apa. nggak enak aja nih. Iya, ya. ternyata Kayak nggak cek enak. ingin nyala cuma Iya, iya. sebel aja gitu kalau kita sok Masuk. aja. Curhat banget gue. Tapi emang dari riset yang dibuat sendiri udah aman ya kayak gitu ya? Aman, aman. Kita udah praktekin beberapa mobil, bahkan mobil-mobil yang Eropa yang terbaru pun sudah kita Oh gitu. buat. Iya. Berarti sampai sekarang ini lagi diproduksi, sampai sekarang sih beberapa mobil itu kayak masih tetap bermasalah. Bukan bermasalah ya, maksudnya tetap ada mobilnya ngebaca kalau ini ada something happen gitu. Nah, ini bagus nih pertanyaannya juga. Oh. Jadi di Bibot itu kita sengaja makanya yang di tahun ini itu lebih fokus ke bracket dan anti error. Karena Oke. kalau yang dipakai di installer-installer lain, jadi dia itu tanam LED-nya yang bawaannya itu semestinya sudah ditanam di dalam mobilnya itu. Oke. Dibungkus sama dia. Oh, oke. Bukan dicabut loh ya. Oh jadi biar nyala tapi Betul. ditutupin gitu. Nah, itu bahaya sih harusnya. Karena Oh. Kalau lampunya nyala Nyala jadi panas. terus ditutup. oh iya benar. Panas mungkin ya. gitu, itu bahaya. Ya, bahaya. Jangka panjang mungkin, jangka pendek belum ada efek apa mungkin jangka Betul. mungkin nggak tahu lah ya. Benar, benar. Oh gitu. Tapi kalau sekarang berarti ada jumpernya lah tanda kutip gitu. Iya, Kayak ada ya modul kayak modul modul gitu, anti modul error. jumper lah. Jadi Benar. seolah-olah ya kayak piggyback lampu lah ya berarti ya. Benar, benar. Ibaratnya jadi mobil membaca tap lampunya berfungsi dengan semestinya, padahal live-nya tidak seperti itu, kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Kocak juga ya. Hmm. Oh, mobil lo mau? Oh Eropa susah. Tapi bisa kan? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Susah. Jual mahal dulu bos. Oh, Jual. iya. Bisa. Nah, ini mau nanya lagi. Ya. Tadi kan lu bilang kan ada PNP segala macam. Nah, kecenderungan pasar nih market nih, ini bocah-bocah sekarang nih. Yang Mereka- baca uang papi ya. Bocah-bocah yang kalau minta lampu tenang pintu. Nggak, jadi apa ya? Anak sekarang tuh lebih suka yang PNP kah? Di marketnya di Gading Serpong ya dan sekitarnya. Lebih suka PNP atau suka yang bobok-bobok gitu? Tergantung sih. Tergantung. Biasanya kalau memang anak muda ya, mereka tuh lebih suka modifikasi yang
lumayan ekstrim lah ya, bukan ekstrim negatif gitu, Iya, maksudnya iya, lumayan Oke. lumayan Beda borju lah, gitu ya. borju lah gitu. Berani lah. Progresif berani gitu ya. gitu. Oke. Nah, jadi biasa bobok nggak masalah. Bobok gak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau memang orang-orang yang concernnya adalah saya pengen jual mobilnya lagi nanti gimana, balik standar gimana, nggak mau ribet, pakai yang plug and play. Nah, customer yang ada sekarang ini modif lampunya tuh biasanya kayak untuk apa sih tujuannya? Karena memang kalau kurang terang mungkin kayak itu lebih ke bapak-bapak ya kan, lebih ke fungsional. Kalau pengen terang sih. Bapak tapi nunjuk lampu. Iya, kenapa cuma gua doang? Ini cuma bapak. Gimana sih? Wah, oke. Iya, maksudnya apakah memang karena fungsinya atau karena estetika juga atau ya emang dua-duanya? Dua-duanya sih ya. Sekarang udah. Karena Dua-duanya sekarang sih, lampunya juga dua-duanya. banyak warna-warni karena Yes. ada ngeliat kayak di sosmed tuh banyak yang kayak lampunya bisa muter-muter Nah, gitu. itu beda lagi. Itu abis ini gua tanyain nih. Oh, itu Tapi beda. Beda. Tapi kalau sebenarnya emang lebih ke sana, apa kan lebih mobil gua kurang terang diganti lampu itu aja atau kan emang lagi hype nih sekarang gitu kan? Apa gimana? Bisa. Ini si lampu yang begitu nyala seterang surga itu kan? Iya. Iya. Keduanya sih ya Mas ya. Sekarang Dua-duanya. Keduanya. Jadi kadang-kadang memang fungsi dan gaya lah. Fungsi dan gaya itu Fungsi dan suatu dua Fungsi hal dan yang gaya atau gaya dan fungsi? Sama lah. sama. Kalau dia kali gimana Andre? Iya, memang sekarang ini lagi hype-nya seperti itu. Jadi memang pertamanya ke fungsi, Oke. tapi sekarang ini lebih ke kayak nongkrong, lampunya udah keren gitu, lebih cepet. Apalagi kayak sekarang kan lagi anak-anak muda sekarang lebih Pada suka tar meet konten. up melulu ya. Iya, Yes, konten, iya, meet iya, up, iya. konten gitu. Kontes-kontes lampu ya sekarang makin banyak tuh. Nah, itu kan berkaitan sama kontes tadi tuh, Cid. Iya. Jadi kan aja tuh udah nanya dikit kan. Kan kalau sekarang kan kayak ada apa ya? Ini kalau zaman dulu nih, itu kayak pakai modul flip flop gitu. Tak gitu kan, agak gantian nyalanya tuh tergantung. Lu bisa kanan dulu kiri dulu, ntar baru ke bawah segala macam. Itu emang lagi trennya begitu. Iya. Gitu ya lagi Betul, trennya begitu. betul. Itu kayak apa sih sebenarnya modulnya kayak apa? Jadi ini masing-masing installer beda-beda. Kita pun juga lagi bikin juga. Kita sudah bikin juga untuk yang modulnya itu sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi Gimana modul itu bisa kelap-kelip apa gimana sih? beberapa installer ada yang cuman sebagai kayak variasi aja. Oke. Ya untuk gaya. Nah tapi kalau yang di kita ini bahkan ke fungsinya juga. Jadi sudah bisa untuk ngidupin low beamnya, high beamnya, fog lamp, mini laser, semua diatur di dalam modul itu. Milih, jadi kita mau nyalain mana duluan? Bisa by voice command, voice command. Dari Iya. handphone. Dia dari handphone. Kita udah bikin seperti itu. Anjir. Jadi misalnya kita betul tahu dia. Beneran. Iya betul. Oh, pakai happy boat gitu. Betul, high beam boot. Eropa, Cid. Gak bisa, Cid. Eropa. Bisa. Oh, nggak bisa. Di boot semua bisa. Oh, iya. Jadi pokoknya high boat gitu. Itu pakai bahasa Inggris, pakai Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Sunda. Nanti kita bisa perbanyak tuh bahasa. banyak. Ini sekarang lagi 2 bahasa. Kan kalau ada Surabaya gitu. Bisa. Cok. Gak kayak gitu ya, Bisa di learning gitunya. Oh, bisa dengerin. Iya, AI-nya. Ada Kan kita AI-nya? ya kita kan sekarang ini lagi bikinnya Bibot AI. Oh, Oke. kemana-mana ya? Iya, ya. iya. Itu nanti ke semua perangkat elektronik yang kita mau bikin, semuanya nanti. Oh, jangka panjangnya seperti itu. Iya, iya. Oke. Tapi secara fungsi si lampu warna-warni gebiar itu kepake nggak sih pas jalan atau itu cuma pas diem nongkrong Ya, pas pamer-pameran nongkrong. aja? Ah. Oh pas Betul. jalan emang nggak ada Ya gunanya? gimana merah kuning itu gimana caranya? Ya, Soalnya Eropa. Soalnya Eropa. Ya tapi emang sebenarnya itu buat fashion aja kan ya. Betul. Kalau yang itunya ya. Iya, benar. Tapi terlepas dari itu Cid, emang lo kalau pakai bilet-bilet gini ya, emang terang banget sih beneran. Aku suka yang terang-terang gitu. Oh gitu ya? Iya. Wah, Kayak langsung paling terang. masa oh gitu ya. Nah yuk, mau nanya nih, kalau di bengkel lo model-model gitu juga bisa masang? Bisa. Bisa masang? Bisa. Yang paling apa ya? Bukan ekstrim lah ya, paling progresif yang pernah lo pasang satu mobil tuh berapa titik lampu, berapa mode apa segala macam gitu. Titik lampu 1, 2, 3, 4, Oh banyak nih. Wow. 22 lah. Wah, 22 22 titik. 22 titik. Termasuk Headlamp-nya? headlamp, fog lamp dan mini Iya, yang laser. sama mini laser itu. 22 titik. Itu berarti ada berapa gerakan gitu di yang modul lo Wah, pasang? inget berapa gerakan. Banyak gitu ya. Banyak lah. Dan itu bisa diatur live aja gitu. Maksudnya artinya Yes. bisa terserah kita lah gitu ya. Iya. Oke. Hebat juga ya. Itu berarti lu kalau di toko gitu ada ibaratnya oke lah Bibot udah punya geng Bibot gitu ya. Tapi ada nggak geng yang ibaratnya
apa ya? Komunitas under toko lo sendiri ya? Oh oke, toko-toko gue ya yang udah install di gue ada 10 mobil nongkrong gitu bareng. Jadi ngegeng ya. Itu sih masih planning ya. Masih planning. Tapi memang kedepannya ada plan seperti itu. Tapi kalau sama Bibot suka nongkrong bareng gitu biasanya. Iya, iya. Jadi makanya yang tadi mungkin dibilang sama Rio itu karena kita gabungin masalahnya. Iya, betul. Kita gabung. Di Geng Bibot itu kita dari tokonya Rio maupun yang dealer-dealer yang lain itu bergabung dia anak-anaknya. Oh gitu ya. Iya. Gue juga ada gathering lampu gitu. Lah ini nanti kita tanggal 20 iya, tanggal 24 ini kita lagi acara di Solo untuk gathering lampunya. Begitu juga nanti yang di akhir bulan ini di Pekanbaru. Oh gitu. Iya. Jadi bang kumpulan anak lampu gitu ya. Iya, iya. Berarti sebagai penggiat lighting perlampuan mobil ini juga mobil kalian gebiar-gebiar ya lampunya? Iyalah. Oh pasti ya. Coba Bang, dia mungkin belum tahu. Ceritain lampu itu kalau udah ekstrim gitu habis berapa? Kalau gue udah tahu soalnya. Rio deh. Pasti nggak. Tadi yang 22 deh, 22 habis berapa tuh? Berapa ya? Kurang lebih lah, kurang lebih. Lupa bilnya. Ada 50 juta? 40-an kali Tuh. ya. Iya, 40-an. 40 juta sih. Iya, 40 mungkin. Satu EDV yang baru. Itu depan doang. Ya masa lampu belakang mau ngapain? Depan doang sih. Iya. Lah Wah. nanti yang kita nanti yang di Pekanbaru ini kita ada itu dilombain juga seberapa terang sinarnya. Itu mungkin sudah masuk di sorry saya dapat informasinya itu totalnya yang di bagian grill aja sudah 120 lampu. Oh, 120 titik berarti ya? piece lampu. 120 titik itu berarti satu buta satu. Ya, tapi nah itu dia Ci, si modul itu memfungsikan bahwa lampu itu nggak usah nyala semua. Iya, betul. Tapi kalau cuma lampu ya kayak pengalaman gue nih Cit, cuma 2-3 modul aja titik gitu terang banget. Kayak lampu anti serangan pesawat udara. Ya. Lu tembaknya enak banget gitu. Nah, itu cuman untuk buat kontes saja. Buat kontes ya. Jadi makanya kita bikinin acara kontes lampu. Jadi supaya ya sama seperti mungkin kayak tuning buat mobil balap. Ya di Black Kan- Motor lah kayak gitulah misalnya gitu ya. Kan tempatnya bukan di jalan raya atau jalan umum. Nah, Diberi tempat untuk di Khusus lah. Emang buat tesnya. ya buat ide buat demo aja gitu ibaratnya. Betul. Nah, di lampu juga sama. Kita nggak mau ini dipergunakan di area umum. Oke. Nah, makanya kita bikin acara namanya Tas-Tas Challenge di Turbo Class. Nah, itu ada kontes buat lampunya. Oh, lampunya. Betul. Itu penilaian terang gelapnya pakai ada alat gitu atau objektif, subjektif, campuran gimana? Ada alatnya, Ada namanya Luxmeter. Luxmeter ya. Betul. Jadi dia ini ya Pak. Kalau dia itu lumens ya. Kalau dia itu lumens. Beda. Dia bukan. Satunya bukan lumens. Jadi gini, nah ini balik lagi ada salah kaprah antara lumens dengan yang di Lux ini. Oke. Kalau lumens itu semestinya sudah kayak patokannya itu udah ada. Contohnya kalau di LED itu 1 watt itu 70 lumen. Oke. Umumnya seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau kadang-kadang ada produk yang misalnya contohnya dia 20 watt, dia bilangnya sampai 2000 lumen gitu. Ya, itu padahal Ya klaim sepihak. harusnya 20 dikali 70 seperti itu. Harusnya itu. Ya. Standarnya. Ya, beda. Kalau ukurannya Lux, dia itu berupa sensor. Oke. Jadi dari sensor itu kita bisa tahu tuh tebalnya berapa lah Lux gitu. Oh, Nah, jadi itu satunya tergantung sekian lux gitu. Betul, tergantung jaraknya juga. Kalau kita ngaturnya di 1 meter, ya pasti Luxnya lebih tinggi. Betul, Oh. betul. Kurang lebih kayak Seperti gitu itu, ya. ya. Jadi ada alatnya lux meter lah lux meter ya. Iya. Oh gitu. Ya mungkin sama seperti kayak pencahayaan. Jadi mirip-mirip Betul, lah ya. betul, Jadi betul. ada satuan ya. Ada hitungannya sendiri. Oke. Gitu. Tapi tadi setuju sih kalau misalkan kayak ini dipakai di kontes aja gitu, bukan untuk peruntukan jalan raya. Mungkin di jalan raya ini pakainya yang secukupnya aja ya. Betul, betul. Karena beberapa kali Ajat nyetir, gue nggak tahu karena mobilnya pendek terus memang sejajar sama Lu juga mau belakang. cerita mobil lu cepet. Enggak kan dulu. Oh iya. Kayak mobil-mobil aja tuh jadi terang. Nah ya iya, ya Kayak- gitu. Weh, nggak ngeliat apa-apa Ya, emang- dari emang mobil betul. belakang. Betul. Nah itu mungkin kebetulan kita ketemu oknum-oknum lah di jalan. Atau siapa tahu dia sebenarnya lupa matiin high beam-nya kan. Tapi kayak silau banget sumpah. Gitu ya. Oh, Iya. gitu ya. Tapi ya saatnya lu Agak ganggu memendam. makanya. Makanya saatnya lu memasang. Karena tapi Eropa agak susah ya, Cit ya. Satu udah susah. Kan tadi lagi kayak mobilnya pendek. Nggak nyolot kemana-mana dong. Iya. Udah menyolot itu kalau ke depannya. Itu masalah umum ya bro ya. Iya. Jadi sebenarnya gini. Ini kan juga ada regulasi pemerintah nih. Regulasi. Nah, itu Sebenarnya sih dia. kalau sempat explore dikit regulasi sebenarnya
kalau nggak salah regulasi cuma warna ya. Betul, untuk stop lamp ya. Stop lamp. Iya. Stop lamp. Kalau headlamp kayaknya asal di headlampnya gitu kalau nggak salah ya. Ketinggian untuk pemasangan lampu non bawaan. Oh, Gitu. jadi Contohnya misalnya kita pemasangan kayak mini proyektor atau apa, oke. itu ketentuannya nggak boleh lebih tinggi di atas dari lampu di lampu bawaan. Iya. Iya. Oke. Jadi Pemasangannya ya. pemasangannya ya. Iya. Ya kecuali kalau mobil-mobil kayak off-road di hutan kan pakai yang di atas-atas ya Iya. udah kalau pakai di hutan esok aja lah ya. Iya soalnya itu Karena itu kan karena itu bukan emang safety. kalau nggak ada itu malah bisa celaka kalau Ya, malam-malam gitu. betul. Tapi kalau misalnya buat harian berarti tetap ada standar-standar yang harus diituin ya. Iya. Kalau di bengkel sendiri berapa tingginya sih biasanya standar? Tergantung mobil sih ya Mas. Betul. Tergantung mobil. Tergantung mobil. Jadi ketika instalasi di make sure aja Hmm. bahwa sinar lampu itu nyorotnya itu ini paling tinggi tuh lurus atau turun sedikit. Oke. Karena kalau kita naik sedikit aja, dia makin lama makin naik kan. Iya. Nah, itu yang bikin silau. Oh gitu. Itu Jadi- ketinggian kalau dianggaplah kita tadi lah ribbon yang banyak orang pakai ya. Ribbon itu ketinggian berapa ribbon? Lah, apa ya Mas? Kurang lebih Merek 70 juga naik ya. turun. Kurang lebih 70. Yang umum ya. Yang Ini yang umum ya. Kurang Itu dengan tinggi standar soalnya 70 cm ya. betul. Kan tergantung betul katanya tadi si Rio. Ah. Jadi tergantung dari tinggi mobil juga kan. Ya kalau misalnya udah diceperin, jadi Iya, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Karena di lampu ini mainnya bukan di berapa tingginya, tapi lebih tepatnya tadi yang Rio bilang sudut dia bilang. Oh. Gitu. Misalnya kalau tinggi lampunya bawaannya dari tanah misalnya 70 gitu. Iya. Nah, kita settingnya nggak boleh kan lebih tinggi dari 70. Iya. Kalau misalnya kita bilang nggak 75 aja. Hmm. Jadi kan sudutnya naik ke atas. Iya. Makin jauh makin tinggi dia. Belum Oke. lagi kemarin sempat lihat beberapa kali lihat ya ada teman-teman yang pasang juga. Mas ini ditanya mobilnya sering bawa penumpang nggak nih? Iya. Betul. Ya. Oh ya. Betul, Iya, jadi kalau betul. misalkan mobil gini nih, kalau bawa penumpang kan gini kan, Iya. sudut lampu naik. Oh iya benar-benar. Betul. Gitu. Jadi emang lebih disarankan lebih sedikit lebih rendah lah. Soalnya kalau kita Iya. kan nggak mungkin bawa mobil sendiri terus kan, kecil Iya, dulu iya. lah ya. Kasihan. Iya. Nanti kita anterin pulang ya. Oh iya, siap. Jadi dua itu ya. Kenal lagi aja loh. Iya, iya, iya. Mumpung di sini. Benar, gitu, benar. sikat terus. Iya. Soalnya anak kemarin sore jadi dari gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mobil bawa itu kan lebih Iya, iya, iya. di sini lebih ini gitu ya. Tapi kalau misalkan di bengkel, Hmm. kan lo udah tahu nih standar-standar yang kepasang. Tapi kalau ada sih orang-orang yang dia memang gue maunya tinggi ini, lo tetap pasang tinggi ini apa lo tetap gimana? Kita masih edukasi ya. Ah. Itu pertama sih. Kalau dia batu? Kalau dia batu, kita kasih tahu dia cara turuninnya. Oh, Betul. kita Diturunnya tinggal putar begini, tapi biasanya sih memang kita edukasi jangan tinggi. Jangan tinggi ya. Ada nggak yang batu? Ada Banyak. aja pasti. Banyak. Emang apa tujuannya? Apa tujuannya orang-orang ini mau naikin banget? Pengen silauin orang ya? Karena generasi Ah. itu emang seneng bikin gara-gara. Generasi belum kayak Generasi bawah gua ini seneng Iya. banget bikin gara-gara. iya, betul. Gitu. Setuju. Kalau nggak gara-gara kan nggak viral. Oh iya bisa. Gitu kan. Gitu ya? Iya. Mulai paham ya. Iya. Nah ini mau nanya nih, dari 2020 Bibot berdiri gitu kan, lu ke bengkel udah berapa lama gitu? Ada nggak sih, kan kita semua pasti pakai sosmed kan ya, kan pasti ada adegan-adegan yang viral lah ya, viral nih curhat, wah gitu. Terus banyak langsung kayak banyak Nah, langsung netizen tuh langsung bagi dua tuh. Iya. Gue bagi dua, udahlah kalau menang mending lu terima aja lampu kuning lo ya gitu kan, Iya. lampu emang nggak terang. Tapi kalau yang modal-modal, itulah bedanya kalau pakai lampu terang begini, wah pasti kebagi dua. Itu menyikapinya dari produsen lah Bibot gimana kayak gitu. Ya pasti nggak semua orang kan suka ya. Betul. Pasti ada pro kontra juga. Iya. Tapi kalau di produk-produk yang proyektor LED ini semestinya Iya. penggunaannya itu bahkan lebih aman dibandingkan yang model reflektor. Karena kalau Iya. proyektor itu kan ada cut off-nya. Iya. Nah itu malah bikin orang nggak silau asal settingannya benar. Berarti Asal settingannya ke settingan. bengkel ya. Betul. Bengkel. Nah Bener nggak settingannya? gitu. Gitu kan. Terus kata bengkel balik lagi tergantung customernya. Iya. Ada gaya nggak Nah, gitu ya? lu kayak IG lu gitu, IG bengkel gitu kan. Kayak gitu pernah gak sih kayak misalnya digeruduk atau bukan digeruduk lah. Ibaratnya kayak ini kok setting Kok ini kayak gini sih? oh tinggian apa gimana Gitu. salah-salah alamat gitu gimana sih? Digeruduk sih nggak pernah ya, tapi Nggak kalau komen-komen gitu pasti ada ya. Pasti ada aja. Terutama Dibaca-bacain nggak? Baca sih. Baca dan balas kan biasa edges banget naik kok ya. Tapi emang harus kepala dingin kali ya, Iya. gitu ya. Iya benar. Gitu ya. Saya emang
sorry aja, bukan emang nggak bisa buat kamu nemenin. Soalnya paling murah berapa sih Indonesia? Mungkin 4 jutaan kali ya headlamp ya. Tergantung dari produknya. Ada yang mulai dari 2 jutaan sampai yang harga 6 jutaan. Ada. Rentangnya 2 jutaan sampai 6 jutaan lah ya. Iya. Tergantung. Itu kalau boleh tahu bedanya apa sih? Ada beberapa kayak misalnya sudah pakai laser apa gitu. Terus Terus itu yang ada kayak lensa kecilnya itu ya? betul Itu fungsinya buat apa ya? lebih fokus. Oh, Lebih fokus. oke. Itu enak kalau buat untuk perjalanan di tol di luar kota, enak banget. Gitu ya? Iya. Tuh, Gitu. Cid. Tapi lu dalam kota sih lu nggak usah, cuma Bintaro sini doang mah lampu sadar ya. Ngambilin lampu jalan tol aja. Bener. Gitu ya. Tapi lu luar kotaan kayak gue nih kemana-mana kan, baru Gak ada yang ngajak. Lu gak ada yang ngajak ya? Kan gak diajak sih Semarang ya, kasihan deh. Tapi balik lagi, edukasi itu menjadi penting. Bener ya. Tapi kan kita tahu lah pasarnya kan sebenarnya anak-anak muda lah ya yang masih Makasih. lagi pengen gue nih gitu kan, Iya, gitu lagi maksain. lagi maksa gitu kan, pokoknya apapun gedor pintu lah, serah lah gitu kan, banting apa gitu. Tapi pernah nggak sih ngedukasi secara langsung kayak gitu? Nah ini kalau waktu pas lagi gathering perkumpulan tuh yang kita kadang-kadang kasih informasi, makanya kita ajak dia ke event-event yang lampu, yang fungsinya seperti itu sih. Salah satunya ya. Iya, jadi dia pasang, tapi kan ada ada tempatnya untuk dia menyalurkan hobinya dia bener. itu. Kalau nggak disalurkan ya larinya ke tempat yang umum. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi nyolot-nyolotin orang gitu ya. Iya, gitu. Ada nggak customer lo kayak gitu? Tiba-tiba dia curhat gitu. Ya nih gue mau berantem sama orang gara-gara gue gini, pernah? Ada lah pasti mah. Kadang-kadang ya mungkin balik lagi ya. Kita punya lampu yang terang, responsibility juga lebih tinggi lah ya. Iya, Nah, bener. kebijaksanaan tuh. Iya. Kematangan pikiran dan hati. Tapi emang begitu sih ya. Tapi pengalaman gue sih, refleksnya emang gitu. Ya. Apalagi kalau kita ketemu Scoopy, ibu-ibu, Ibu-ibu itu ya, ibu-ibu naik NMAX, naik Scoopy. dia pakai BIM, Nggak dia pakai tahu. BIM terus, Iya, kayak iya, gitu iya. rata-rata kan. Jadi ini apa sih gitu kan? Iya, iya. Kok kita balas itu dia habis, nggak dibalasnya nyebelin banget gitu kan? Ya udah kita sabar aja. Sabar. Bener. Benar nggak? Iya. Ya karena mereka, karena lampu itu kan standarnya kalau bicara motor kan lampunya emang nggak gitu terang. Tapi mereka buat terang di BIM kan, baru udah ada tuh di dashboardnya biru. Iya. Kalau biru itu berarti dia nyolot orang. Tidak. Tapi ya tetap aja ya, apalagi dia boncengan makin naik lagi kan ke atas lagi, udah tambah ke mobil tadi, ya Allah gue bilang. Nah, berarti ini Bibot ini dari tadi ngomongin mobil mulu, lupa banget tadi ibu naik motor ini. Bisa buat motor juga nggak ada? Yang... Bisa. Oh, ada buat Ada. motor Ada. juga. Ada motor ada ya? Motor juga Seterang surga juga. sama. Terang banget. Oh. Sama. Jadi gue Iya. pernah lihat di TikTok tuh ya, ada motor yang saking terangnya dia pengen nunjukin, gue nggak ngerti tuh merek apa ya. Gue ingat Yang motornya gak gelap banget tiba-tiba. Bukan. Si Vario ini, dia buat ngejailin orang-orang di apartemen. Jadi diangkat tuh sama anak-anak ini, cuci wih lampu gue terang banget, jadi makanya ke apartemen. Saking jahil itu gabut. Nah itu nggak boleh dicontoh. Iya, Tapi benar. nunjukin bahwa produk ini tuh terang banget gitu Iya. loh. Makanya gue bilang tadi analoginya lampu anti serangan pesawat udara. Emang terang banget. Tapi berarti kalau kita ngomongin mobil itu di 2 sampai tadi 40-an gitu, kalau di motor harganya range-nya di berapa? Mobil nggak semuanya sampai 20 sampai 40-an nggak. Itu yang untuk biasanya Itu yang untuk Tapi konten. kan harganya. Harganya tadi 2 sampai 6 juta. Tadi sampai 40. itu kalau yang sudah ekstrim. Oh, iya, Iya. Ya bisa aja kalau motor kalau ekstrim banget tuh bisa aja. Boleh dong. Motor malah kebanyakan lebih mahal karena prosesnya lebih sulit. Oh, jadi kalau unitnya mah sama ya? Unitnya sama. Bonggol lampunya lah ibaratnya. Betul. Bolamnya mah Tapi sama. instalasinya jauh lebih kompleks yang motor. Oh gitu. Box belakangnya. Tapi kan itu berarti ribet buat bengkelnya. Iya, betul. Kan? Betul. Tapi kalau secara produk harganya gimana? Produk sama. Oh sama aja. Kalau misalnya sih motor deh, kayak misalnya apa? PCX lah gitu. PCX itu Oh. kan berarti 2 tuh lampunya. Tuh. BIM-nya 1, berarti 2 yang diganti. 2 itu habis berapa? Misalnya contoh ya, Hmm. kalau di mobil mungkin sekitar 3 juta gitu ya, Hmm. dengan produk yang sama misalnya. Iya. Mungkin kalau di motor mungkin bisa 4 Lah. sampai 5 gitu. Oh, instalasinya yang susah soalnya. Iya. Oh. Karena kalau di mobil kan headlampnya besar. Iya. Jadi waktu kita pasang kita nggak perlu rubah lagi batok belakang. Lebih leluasa lah. Betul.
gitu. Ya balik lagi tergantung installer ya. Ada installer yang mungkin buka jasanya murah, tapi boxnya mungkin kurang bagus gitu. Seperti itu. Nah ini gue ada satu pertanyaan nih. Biasanya kan, berarti kan modifikasi lampu itu logikanya kan berarti PNP-nya kan berarti mika depan dibuka kan? Buka. Nah itu kan biasanya nih kalau yang zaman dulu kita nggak usah ganti lampu, udah kita servis lampu ya dibersihin. Pas udah ditutup lagi kan di heat gun segala macam manual lah, dia kan pakai obeng gitu kan segala macam, itu kan sealingnya itu sealingnya itu tidak sempurna ya. Mengakali itu dibuat gimana? Nah di tahun ini juga ya kita ya? Apa tahun lalu ya? Tahun lalu sih sudah mulai kita. Tahun ini ya. Ya. Nah di Bibot ini kita sudah menyarankan semua dealer Bibot itu menggunakan oven untuk headlamp. Semua dealer Bibot. Headlamp. Iya. Nah saya sendiri semestinya oven headlamp ini udah jauh-jauh dari tahun-tahun yang lama banget, waktu 2018-an itu sudah ada semestinya. Nah cuman beberapa installer itu nggak terlalu suka pakai oven ini. Listrik? Mungkin dari listriknya, harga ovennya juga mahal gitu kan. Bahkan saya oven tapi masukinnya lampu. Ya. Ketika panas kan lemnya kebuka tuh, yang dibuka doang gitu. Kan kalau yang lama kan pakai heat gun ya. Betul. Nah saya pun sebelumnya kan pakai heat gun juga. Dan saya pun sendiri tidak menyetujui waktu itu menggunakan oven karena menurut saya terlalu lama, harganya mahal, makan tempat juga gede kan oven ini. Nah tapi sejak memakai oven ini, persentase untuk bocor dan ngembun ini berkurangnya, berkurang banyak banget, gitu. Makanya kita di dealer Bibot ini hampir semuanya itu semua sudah menggunakan oven semua. That's why cuma 2-3 jam selesai. Itu salah satunya oven juga ya? Iya betul. Cepet kan, kalau heat gun kan ya lebih rapi deh. Sini gitu kan. Ya milih sininya basah ya sini belum kan gitu ya. Panasnya nggak merata. Jadi waktu pas kita kalau nggak cepet buka itu nanti dia kering lagi lemnya. Nempel lagi gitu. Iya, tapi kalau pakai oven ini panasnya rata, jadi waktu buka gampang, waktu nutup pun gampang. Jadi benar-benar seperti kayak nggak dibuka ya lemnya. Gitu. Lemnya tuh benar-benar rapet. Gitu ya. Iya. Menarik makin banget ya. Kesini teknologinya makin kesini, tapi itu lampu Jepang. Udah, ngapain kalau gitu pengen syuting kan? Kita ngomong lebih khusus lagi mobil Eropa. Mobil Eropa. Nah, kalau kesulitan mobil Eropa kita ngomong yang paling gede deh, paling banyak kan Mercy atau BMW ya. Mercy BMW susahan mana? Sama ya. Sama susahnya. Sama. Oke. Kalau banyak diinstal, kalau di bengkel banyak kan apa? Aku sih jarang sih ya Eropa. Malah jarang Eropa ya, lebih banyak Jepang ya. Iya, banyak ke Jepang. Kalau di Ko Andre sini kan di Bro Andre di mana, di Bekasi kan ada workshop juga ya? Ada. Itu banyakan Eropa, banyakan apa? Biasanya mobil ini. Memang kebanyakan kalau yang mobil-mobil Eropa yang susah-susah pasti ke tempat saya. Gitu. Nah, oke, Mercy BMW susah mana? Sama sih. Oh, sama susahnya? Sama aja. Kalau insnya gitu sama dengan insnya yang dipakainya itu? Tergantung mobil. Oh, tergantung mobil. Tergantung mobil. Anggaplah bocoran lah, E90 deh. E90 pakai 3-in biasanya. Oh, 3-in bisa? Bisa. Oh, ada harapan sih. Iya. Kasih ada harapan. Oh, itu apa ini ya? Apa namanya? 3-in bisa ya? Bisa. Itu kalau tadi kan 3 jam lah. Itu berapa? 3 hari? Kan susah. Iya, susah. Susahnya ini bukan karena di kelistrikannya sih. Lebih tepatnya buka headlampnya, karena di headlamp mobil ini ada 3 jenis lamp. 3 jenis lamp. Oke. Gitu. Nah, yang untuk mobil Eropa ini yang paling susah untuk bukanya. Emang dirancangnya sama si bule begitu kali ya? Iya. Emang dirancangnya nggak usah diganti. Iya. Terus di mobil Eropa ini si sensor-sensornya juga masih kebaca malfunction ya? Kalau di kita kan sudah nggak ada anti errornya sendiri. Oh, udah ada error lagi udah ada ya? Udah ada lagi proses. Udah ada. Oh, udah ada. Udah ada anti error. Ada satu teman itu pakai apa? Produk Bibot yang mobilnya relatif baru ya, apa seri 5 baru itu G30 ya? G30. Betul. G30 itu. Itu akhirnya errornya nggak ada, lampu lebih terang segala macam G30. Tapi emang agak lama ya masangnya ya? Memang lama, prosesnya lama. Tapi keulik juga itu ya? Bisa. Kalau level-level tinggi kayak itu kan G30 seri 5. Kalau S-Class, E-Class gitu ada juga? Ada juga. Dia nggak selamat juga, nggak ada error aneh-aneh? Nggak ada, sudah ketemu semua. Cara bikin modul anti errornya masing-masing lampu, mau dari tahun yang lama maupun yang baru sudah ketemu semua.
Tapi tidak di jumper yang dibungkus itu enggak ya? Nggak ada. Memang kita lagi fokusin mau edukasi ke konsumen, nggak boleh kita tanam LED di dalam headlamp itu, bahaya soalnya. Gitu. Karena kita nggak tahu kalau short apa. Gini, kalau nanti misalnya kita tanam LED, balik lagi LED ini kan ada masanya, masa hidupnya. Nah, durability-nya. Kalau misalnya dia mati LED yang tadi ditanam, itu bakal error terus loh. Iya kan? Tapi kalau pakai anti error, kan kita nggak perlu LED yang bawaannya ini. Iya. Jadi yang pakai sistem tanam LED ini tinggal nunggu aja tuh lampu LED-nya mati, dia bakal error terus itu. Gitu. Iya. Karena lagi ada kalau short nggak ketahuan, kalau dibungkus bisa kebakar kalau panas, macam itu bahaya banget ya. Ya bahaya. Iya. Namanya juga jumper lah ya. Iya. Pokoknya berarti ya kesimpulannya balik lagi modifikasi apapun tetap safety-nya tetap itu yang paling utamain. Gitu. Bicara soal lampu berarti kan teknologi maju terus nih. Iya. Sebagai pemegang produk gitu, teknologi ke depan yang akan masuk Indonesia kayak apa sih? Teknologi maksudnya lampunya gitu. Untuk lampunya depannya tuh apa sih? Lebih apa sih yang apa wattnya gede, apa gimana? Sekarang ini yang kita lagi mau kembangin ini lampu dengan watt yang kecil, tapi bisa sinarnya bisa mengalahkan watt-watt yang tinggi. Gitu. Oh gitu. Kalau sekarang tuh berapa watt rata-rata yang sekarang di pasaran? Ada yang sampai 100 watt. Ada yang sampai 100 watt. Nah, tapi apa bisa lebih terang daripada yang 55? Nah, produk-produknya yang kita bikin ini yang 55 watt, yang 60, 70 ini bisa lebih terang dibandingkan yang watt-watt besar gitu. Kita pakai chiplet yang biturbo itu. Oh, chiplet apa? Biturbo. Biturbo? Iya. Gitu. Itu chipnya itu? Iya, yang punyanya yang dari produk kita ini. Gitu. Karena biturbo itu apa? Pendinginannya atau apa? Dari jenisnya. Oh gitu, emang namanya itu? Iya, dari jenis chipletnya ini. Gitu. Karena kan sekarang ini kan banyaknya kan mobil-mobil listrik ya. Nah kalau wattnya besar kan otomatis betul. Nah itu menarik nih. Ini kan sekarang lagi EV kan lagi musim banget nih sekarang. Apapun lah EV apalagi kemarin lihat dia sekarang ya. Cuma jualan udah di bawah 400 jutaan lah sekarang kita udah punya mobil EV gitu. Betul. Aplikasinya gimana deh? Sama seperti kayak banyak juga udah. Banyak udah mulai banyak. Udah pemasangan udah mulai breaker. Apa? Belum dapat listrik belum dapat. Minta dong. Minta geser dong. Udah ketahuan lah kalau anak Tangsa Gading Serpong udah ketahuan lah. Innova, Pajero, cumi-cumi lah pokoknya ngaku-ngaku kira itu ya cumi-cumi lah pasti ngumpul di tempat. Tuh datang Wuling EV kan. Kalau Wuling udah pernah. Oh iya. EV ya. Tapi itu dalam riset dengan wattnya sekarang berapa? 55 watt lah ini. Sekarang berapa? Ada yang 55, ada yang 35 gitu. Ya anggap 55 watt gitu. Itu dengan penggantian lampu 55 watt dia umur baterainya berkurang nggak? Umur baterai berkurang. Maksudnya dalam penggunaan yang sama gitu ya, dengan gitu. Enggak sih. Gara-gara diganti karena mungkin wattnya lebih gede nggak ya berarti? Enggak. Kalau terlalu over ya. Makanya kita kan balik lagi tadi. Punya riset itu. Betul. Wattnya kecil tapi sinarnya bisa lebih terang. Malah lebih terang. Jangankan sama, lebih terang malah. Iya, gitu. Itu bahayanya kalau terlalu besar wattnya. Iya. Kalau untuk ke mobil listrik ya. Rencana rilisnya kapan? 2000 ini apa 2025? Udah. Oh, udah rilis? Udah rilis. Wah, Bigot ini pergerakannya kenceng dari tadi ya. Nah, yang saya bilang tadi itu nanti perkembangan ke depan nanti kita bahkan lebih perkecil lagi untuk wattnya. Oh gitu. Pokoknya gimana sih lebih wattnya lebih kecil tapi sinarnya lebih terang. Ya kayak mobil lah. Kayak mobil CC-nya lebih kecil tapi lebih kencang, lebih irit, kan kayak gitu-gitu lah. Sama di lampu juga berarti gitu ya. Iya, sama. Nah, kalau tadi kan ngomongin soal Bigot ini akhirnya membuat garansi yang nasional ya kan, biar nggak ke toko-toko lagi. Garansinya berapa lama memang? Ada yang 1 tahun sampai yang 2 tahun. Ada yang 1 tahun atau 2 tahun? Betul. Kenapa ada beda-beda? Tergantung dari tipenya masing-masing. Oke. Tapi kalau sudah ada garansi nasional, berarti sudah tidak ada garansi toko apa masih ada? Masih, kan itu keseluruhan buat semua dealer kita. Kan kita ke toko, nggak mungkin langsung ke ini dong. Ya kan, tapi kan pasti dibantu klaim dong. Iya, pasti klaim.
Itu biasanya kalau garansi kayak gitu, tahu sih, ditinggal orang. Ya gitu. Nah, jadi apa namanya kalau garansi itu kan dari 1 tahun atau 2 tahun. Itu bila mana apa sih garansinya, Vin? Namanya produk elektro itu kan pasti ada namanya misproduct ya. Iya, Pasti ada. Nah, itu yang kita cover. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di LED-nya, perangkatnya kan ada kipas, ada LED, ada bolnya. Jadi kalau ada kerusakan itu nanti kita ganti baru. Oh, ganti baru. Ganti baru. Serviceable nggak sih kayak gini? Kalau di kita ini kan gini, kalau di servis, kebanyakan kalau di kompetitor ya, kompetitor larinya ke servis. Nah, yang kita takutin kalau di servis, misalnya punyanya Om Boy posisinya lampunya mati, mobil kan mau dipakai. Kalau di servis ini butuh waktu yang lama loh. Iya. Nah, kalau misalnya lampu ini kan hal yang penting, makanya kita lebih baik ganti baru aja. Ganti unit lah, ibaratnya ganti unit ya. Iya. Biar cepat garansinya. Biasa Gitu. Dan unit mobilnya kan mas. Waduh. Iya. Jual mobil di lampu aja. Nah, ini kan kita udah bicara panjang lebar sih ya. Ini gue sih butuh banyak pencerahan nih. Tapi yang prinsip nih ganti bibot kalau butuh pencerahan. Oh iya, pencerahan nih. Iya. Ini kalau misalnya dari toko dulu deh, dari Rio dulu. Lu bisa ngasih pesan-pesan nggak sih ke, kalau lu kan udah pasti nih masih muda segala, pasar lu juga anak muda. Ke anak muda di luar sana Black Pearl semua nih untuk mau pasang lampu nih, tidak hanya bibot ya. Pasang lampu aftermarket tuh lu bisa ngasih pesan nggak? Gimana kayak penggunaan tipsnya apa gitu? Kalau instalasi, make sure cari bengkel yang bisa dipercaya. Seperti Bengkel apa aja boleh. Bengkel apa kalau mau ke tempat saya juga boleh. Yang penting bisa dipercaya. Bisa dipercaya, oke, satu. Bengkel. Yang kedua produknya jelas lah. Produknya jelas. Including garansinya. Itu yang penting juga sih. Emang di pasaran sana banyak produk-produk nggak jelas ya? Yang nggak garansi gitu banyak lah ya? Nggak tahu deh. Oh, nggak tahu. Kurang aman. Diajak ke pinggir jurang nggak tadi. kurang efek. Iya. Penggunaan gitu? Kalau pengguna ya mungkin yang balik lagi tadi ya. With great power comes great responsibility gitu. Lampu lu lebih terang ya responsibility. Lebih bijak lah ya, gitu ya. Nah, dari produsen sendiri ada pesan-pesan nggak ke Black Pearl semua nih? Mungkin kan ada 2 juta penonton loh. Wah sih. Kalau saya sendiri sih, saya pingin lampu ini balik lagi tujuannya ke fungsi ya. Oke. Ya, yang saya lihat di sosmed sekarang ini kan banyak ribut karena penggunaannya yang nggak tepat. Di luar fungsi lah, nggak tepat. Betul. Mau nyalip orang di high beam nggak jelas gitu. Iya kan gitu. Jadi mungkin lebih ke installer ini juga bisa mengedukasi lah buat ke konsumennya. Oke. Gitu. Lalu untuk installer sendiri juga bisa untuk lebih safety untuk pemasangan karena ini bahaya banget. Beberapa kali lihat di sosmed itu kan ada mobil kebakar atau gitu. Mungkin untuk pengetahuannya mungkin ditambah lagi lah. Betul. Merek apapun itu ya berarti ya? Merek apapun itu ya? Semuanya. Karena biar industri aftermarketnya makin gede ya kan? Betul. Karena berpengaruh juga nanti ke misalnya ya contoh dari kompetitor pun lah. Misalnya ada mobil kebakar karena lampu, pasti berdampak juga ke kita juga gitu. Orang jadi takut pasang lampu padahal mungkin kesalahan dari instalasi. Kalau barang sih sebenarnya relatif nggak ini ya. Kalau barang instalasi yang berbahaya. Berarti tadi bengkelnya harus yang percaya, kredibel ya. Yang kenal doang, kalau nggak benar bagaimana? Iya. Marah lagi aja gue nih. Maaf ya Cid ya. Apa Gemini? Oke, Gemini. Oke. Ini mungkin apa ya? Tiba pada sebuah kesimpulan. Waduh. Ceng. Nah, kesimpulannya adalah dari perjalanan lampu dari bohlam itu, apa-apa teknologi ujung-ujungnya sekarang terkini adalah yang bilet ya Pak ya. Nah, bilet ini nggak ada kalahnya, lebih awet, lifespan-nya lebih panjang, bisa mungkin kalau emang cuma 8 jam sehari bisa sampai 10 tahun malah LED-nya kan. Panjang, terus fokus, terus terang, fast respon juga. Jadi kalau biasanya kan ada delay gitu kan, ada beberapa detik mungkin 20-30 menit gitu, ini langsung terang, langsung instan. Kedua ternyata pemasangannya
tergantung pilihan, tapi juga ada yang PNP. Jadi misalnya terutama yang soket-soket H4, siapa black belt semua yang mobilnya soketnya H4? Wah, itu kabar gembira buat para H4 nih. Yes. Wah, jadi langsung comot headlampnya melalui oven tentunya ya. Cuma 2-3 jam beres. 2-3 jam itu cuma ngopi-ngopi cantik, pulang-pulang aku udah tenang. Iya. Udah nggak usah aneh-aneh lah ya. Iya. Udah cakep banget. Jadi ternyata kalau misalnya mau bobok-bobok itu pilihan black belt semua. Kalau misalnya mau lebih expert, mau lebih progresif lampunya, ya mau kamu bobok lah ya. Kan no pain no gain lah, ada modifikasi seperti itu. Ya bener ya. Nah, terus selanjutnya yang penting adalah penggunaannya. Tadi kata Rio bagus banget. Harus wise karena di tangan kanan lo nih beam, kalau Eropa di kiri ya. Kayak di kanan kiri ini lo beam itu satu yang sangat menggoda. Sangat menggoda. Jadi jangan sampai digunakan ke hal-hal yang sifatnya gangguin orang gitu kan. Kalau nyetir ya. Apa ya, menginvasif orang lah gitu kan, kayak gitu nggak bagus lah. Karena lu nggak pernah tahu yang digangguin itu siapa. Kau galakan dia, ntar kicap. Ntar bikin surat permintaan maaf kan gitu kan. Udah gitu malu-maluin kan. Aduh, gitu kan. Terus misalnya, lu pernah si anu nggak? Oh, yang untuk minta maaf, kan malu. Dan yang paling penting apa? Apa? Pokoknya modifikasi apapun yang paling penting adalah safety-nya. Safety-nya dijaga, instalasi ya. Jangan keren-keren doang, mobilnya meleduk. Nah gitu ya. Kayak bukan. Nggak sampai ya. Terima kasih Blackpool sudah nonton kita terus. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan yang paling penting apa? Subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Ajit and Mas Boy signing out.